어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Balance, perkenalkan nama saya Arfiana dengan NPM 022722111037 dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Kota Ternate. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu hermeneutika. Langsung saja pada penjelasannya. Hermeneutika merupakan sebuah metode interpretasi terhadap sebuah simbol, baik berupa teks atau lambang lainnya. Dalam perkembangannya sebagai metode hermeneutika banyak dianut oleh berbagai disiplin ilmu demi mengungkapkan makna yang tersirat dalam sebuah simbol atau teks. Salah satu disiplin ilmu yang menggunakan hermeneutika sebagai metodenya adalah sejarah. Sejarah menggunakan hermeneutika pada bagian interpretasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan pentingnya hermeneutika dalam kajian filsafat sejarah. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif analisis. Hermeneutika memiliki sejarah yang panjang yang mungkin hampir sama tuanya dengan filsafat. Jika diurutkan, dapat dikatakan bahwa hermeneutika dalam perkembangannya melingkupi mitologi, teologi, filsafat, dan linguistik, serta akuntansi. Kemudian berdasarkan terminologinya, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani. Hepuneu, hermeneuo yang artinya menafsirkan. Kata Yunani tersebut berhubungan dengan dewa Hermes, dewa dan mitos orang Yunani yang bertugas menyampaikan berita dari para dewa kepada manusia. Kemudian dewa ini juga dewa ilmiah, penemuan, kefasihan bicara, seni tulis, dan kesenian. Nama Hermes juga berhubungan dengan tugas mengganti apa di atas pemahaman manusia ke dalam suatu bentuk di mana pemikiran dan akal manusia memahaminya. Kemudian orang-orang Yunani menghubungkan penemuan bahasa dan tulisan pada Hermes, yakni dua hal tersebut atau bahasa dan tulisan. Bahasa dan tulisan merupakan alat bagi manusia untuk memahami makna-makna dan memindahkan pada orang lain. Atau Ruhullah 2007. Kata hermeneuo juga berarti mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata sebagai kata kerja. Kata ini juga berarti menerjemahkan. Kemudian dan juga bertindak sebagai penafsir, sehingga berdasarkan ketiga pengertian tersebut, hermeneutika merupakan usaha beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang. Hermeneutika dapat didefinisikan secara longgar sebagai suatu teori atau filsafat interpretasi makna. Kesadaran bahwa ekspresi-ekspresi manusia berisi sebuah komponen yang penuh makna, yang harus disadari sedemikian rupa oleh subjek dan diubah menjadi sistem nilai dan maknanya sendiri. Telah memunculkan persoalan-persoalan
persoalan-persoalan hermeneutika dalam pandangan klasik. Dalam pandangan klasik, hermeneutika mengingatkan kita pada apa yang ditulis Aristoteles dalam Hermeneias atau De Interpretation, yaitu bahwa kata-kata kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita. Kemudian kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang diucapkan itu. Bahasa tidak boleh dipikirkan sebagai yang mengalami. Di sini sebagai yang mengalami perubahan. Kemudian menurut Gadamer, bahasa harus kita pahami sebagai sesuatu yang memiliki ketertujuan atau teleologi di dalam dirinya. Karena kata-kata ataupun ungkapan mempunyai tujuan atau telos tersendiri atau penuh dengan maksud. Demikian dikatakan Wilhelm Dilthey, setiap kata tidak bermakna. Disiplin ilmu pertama yang banyak menggunakan hermeneutika adalah ilmu tafsir kitab suci. Sebab semua karya yang mendapatkan inspirasi ilahi seperti Al-Quran, kitab Taurat, kitab-kitab Veda, dan Upanishad supaya dapat dimengerti memerlukan interpretasi atau hermeneutika. Kemudian landasan utama pendekatan penelitian hermeneutika berfokus pada interpretasi atau penafsiran untuk mengerti dan menangkap arti terdalam dari partisipan yang memberikan informasi. Hermeneutika mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap. Asumsi hermeneutika bahwa ilmu dan kegiatan belajar bersifat empiris, tetapi semua pengalaman selalu terkait dan mendapat pengesahan oleh kesadaran kita. Sangatlah mustahil memahami sesuatu tanpa adanya kesadaran akan sesuatu tersebut. Kemudian di sini ilmu hermeneutika melibatkan seni membaca teks. Sehingga maksud dan arti di balik teks ini dapat dimengerti secara penuh. Analisis hermeneutika dibutuhkan untuk menarik pengertian yang benar atas suatu teks. Untuk memahami teks perlu suatu penafsiran. Oleh sebab itu, peran penafsiran adalah salah satu titik sentral hermeneutika. Tanpa penafsiran tidak mungkin memahami suatu teks. Begitu pentingnya peran penafsiran sehingga Nietzsche mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada gejala moral, yang ada hanya penafsiran moral dari suatu gejala. Kemudian penafsiran membuka selubung yang tersembunyi di belakang gejala objek. Kemudian filsafat bahasa. Memahami filsafat bahasa terutama dalam konteks hermeneutika adalah penting. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana bahasa memungkinkan pembentukan makna dan bagaimana makna dapat bervariasi tergantung pada konteks dan penggunaannya. Kemudian teori-teori interpretasi, studi tentang berbagai teori interpretasi seperti hermeneutika tradisional, dekonstruksi, analisis kritik, dan fenomenologi, membantu dalam memahami berbagai pendekatan yang berbeda terhadap proses interpretasi.
Kemudian kritik budaya dan literatur, mempelajari kritik budaya dan literatur dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana teks-teks budaya dianalisis, dipahami dan diberi makna oleh para kritikus. Kemudian studi kasus, memahami bagaimana hermeneutika diterapkan dalam konteks praktis melalui studi kasus konkret dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana teori-teori hermeneutika diterapkan dalam berbagai situasi. Mungkin itu saja penjelasan dari materi hermeneutika. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.